Fincantieri umumkan percepatan pengiriman korvet PPA ke Indonesia. Acara Defense Service Asia atau DSA 2024 di Malaysia justru menjadi panggung bagi kesepakatan korvet PPA antara Fincantieri dengan Indonesia. Pasalnya tuan rumah malah tak membeli alutsista berat di DSA 2024. Perhatian pun tertuju pada korvet PPA Indonesia yang hendak dikirim Fincantieri. Bagaimana tidak, kesepakatan senilai 20 triliun rupiah itu terbilang tidak lazim karena Fincantieri rela menyerahkan korvet PPA mereka yang seharusnya menjadi milik Angkatan Laut Italia ke Indonesia. Setidaknya ada dua alasan kenapa Indonesia memerlukan korvet PPA saat ini. Alasan pertama, Indonesia membutuhkan korvet PPA untuk segera mempensiunkan frigat Ahmad Yani Class. Alasan kedua, situasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas. Tak usah disembunyikan lagi semuanya gara-gara klaim Nendesland Cina yang membuat runyam kawasan Indo-Pasifik. Klaim Nendesland Cina membuat negara-negara di Indo-Pasifik memanas yang mengharuskan mereka memperbaharui kemampuan militernya sebanyak dan semaksimal mungkin. Selain Indonesia, ada Singapura, Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang berusaha memodernisasi militernya gegara klaim Nendesland Cina tersebut. Dilihat dari kecepatan modernisasi alutsista, Indonesia menjadi yang pertama tidak ada di ASEAN kecepatan modernisasinya yang dapat menyaingi Indonesia meski itu Singapura sekalipun. Hal itu lantaran banyaknya senjata tua yang dimiliki militer Indonesia yang mengharuskan banyak pula belanja alutsista baru. Karena kebanyakan belanja alutsista Indonesia untuk mengganti yang sudah ada bukan mempertebal kualitas, misalnya alutsista TNI Angkatan Darat banyak yang sudah harus dipensiunkan. Dalam rencana strategis TNI Angkatan Darat sudah banyak melakukan pengusulan peremajaan karena alutsista TNI Angkatan Darat sudah banyak yang tua-tua. Contoh meriam artileri Medan itu ada yang buatan tahun 1940-an yang masih digunakan seperti meriam 76 mm itu termasuk alutsista yang digunakan artileri pertahanan udara, kavaleri dan sebagainya. Dari TNI Angkatan Laut banyak kapal perang yang sudah tua yang akan dipensiunkan. Rencana pemensiunan kapal perang yang sudah tua milik TNI Angkatan Laut sudah digagas sejak tahun 2009. Kala itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengungkap ada kapal perang Indonesia yang tanggal pembuatannya tahun 1942. TNI Angkatan Laut masih melakukan pemilihan pengkajian kapal-kapal mana saja yang akan dimusnahkan. Yang jelas kapal yang akan dimusnahkan itu buatan tahun 1942. Hingga kini proses pemensiunan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut masih dilakukan, maka dibutuhkan kapal perang pengganti korvet PPA contohnya. Wakil Presiden penjualan kapal Angkatan Laut Fincantieri Mauro Manzini menjelaskan pihaknya tengah memproses pembelian korvet PPA Indonesia, bahkan prosesnya berlangsung cepat. Dia mengatakan ini akan sangat cepat dalam waktu dekat karena sekarang kami sedang bekerja untuk mengefektifkan kontrak. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, kami akan memberikan Indonesia 2 dari korvet PPA tercanggih di dunia. Mauro Manzini menambahkan dengan mengatakan apabila tidak ada aral melintang, unit pertama korvet PPA untuk Indonesia akan dikirimkan ke Indonesia dalam beberapa minggu ke depan. Kapal-kapal tersebut berada dalam tahap akhir persiapan sehingga memungkinkan kami untuk mengambil kapal itu dari sana dan mengirimkan dalam waktu singkat, sehingga dalam beberapa minggu kami sudah berada di posisi untuk menyerahkan kapal pertama ke Indonesia. Dan kini tinggal tunggu waktu saja korvet PPA unit pertama Indonesia itu dalam konfigurasi full datang ke tanah air.